Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Dunia seluruhnya adalah hikmah. Amalan akhirat semuanya adalah kemampuan. Ia dibangun di atas hikmah. Begitulah bangunan di atas kekuasaan. Maka jangan tinggalkan amal untuk negeri hukum akhirat. Dan jangan kau anggap sepele kekuasaan Allah di negeri itu. Beramallah untuk negeri hukum dengan menggunakan hukum Allah. Janganlah merasa berat terhadap ketentuan Allah. Jangan menjadikan ketentuan itu sebagai alasan untuk memperingan diri, karena ia justru membutuhkannya. Orang beriman jangan menggenggam dunia, tapi ambillah dari bagiannya yang diberikan dan menetapkan hati bersama Tuhan. Berhentilah di sana sampai cahaya dunia tersingkir, memanggil hati untuk memasukinya. Pertalian sirri menghasilkan sir tertuju hati, dan hati menuju jiwa yang tenang dan organ-organ tubuh yang tunduk. Ketika hal itu terjadi, ternyata memperkaya keluarga dan menerapkan antara dirinya dengan keluarga cukup memuaskan. Bahkan mereka mematuhinya, maka teraturlah antara hati dan keluarga. Sekarang ia pribadi tetap bersama Allah, seakan makhluk tidak dicipta untuk bersandar kepadanya, seakan tiada makhluk lain untuk Tuhan selain ia sendiri bersama Allah, Zat Maha berbuat dan ia terkenai perbuatannya. Tetaplah yang dicari sedang ia pencarinya. Tetaplah sumbernya dan ia cabangnya. Ia tidak melihat yang lain selain dia. Ia terlipat dari ciptaan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesudah itu apabila dikehendakinya, dibangkitkannya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya daku orang bisu, maka bicarailah aku. Jadikan bicaraku berguna bagi manusia. Sempurnakan mereka dengan baik melalui usahaku. Jika tidak, kembalikan daku pada kebisuan semula. Wahai manusia, sesungguhnya aku mengajakmu menuju kematian yang merah, yaitu menentang nafsu,
hawa, tabiat, syaitan, dan merdeka dari ikatan ciptaan. Tinggalkan semua itu selain al-haq. Bermujahadahlah dalam keberadaan ini. Janganlah putus asa. Allah berfirman, setiap masa Dia dalam berkehendak. Di penghujung zaman ini banyak terjadi perubahan, meliputi pergeseran pribadi. Itulah zaman fatrah atau segang. Zaman kaum munafik tumbuh menjamur bersama kemunafikannya. Wahai munafik, rupanya kau penghamba dunia. Hanya ciptaanlah yang kau lihat. Justru kau beramal untuk mereka, tetapi mengesampingkan pandangan kepada Allah. Tampak kau beramal untuk akhirat, padahal segala amalmu tertuju untuk dunia. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila orang berhias diri dengan amal akhirat, sedang ia tidak menghendakinya dan tidak pula mencarinya, sungguh terlaknat oleh penduduk langit melalui nama dan nasabnya. Sesungguhnya aku memahamimu, wahai munafik, dari jalur hukum dan amal. Hanya aku sengaja menutupmu dengan tabir Allah. Celaka, apa kamu tidak malu dengan organ tubuhmu yang tidak pernah bersih dari maksiat dan najis lahir? Kamu mendewasakan orang suci, batu, kesucian hati, namun bagaimana bentuk kebersihanmu, bagaimana sirmu di hadapan manusia, kamu tidak pernah beradab, malah mengaku beradab di hadapan Allah. Bagi pengajar betapa rela atas tingkahmu, sedang kamu tidak sudi menaruh kesopanan di hadapan Allah, apalagi sampai menerima perintahnya. Kamu duduk di kantor dan kembali lagi, tiada kata berarti hingga tauhidmu tegak dan tegar di hadapan Allah. Wahai sahaya, menerima ketentuan Allah itu lebih bagus daripada memperoleh dunia disertai nazi'ah atau pencabutannya. Kemanisannya lebih manis jika berada dalam hati orang benar. Barang siapa memperoleh syahwat dan kelezatan ini, bagi mereka itu lebih manis daripada dunia seisinya, karena ia pembagus kehidupan dalam jumlah besar, meliputi kondisi menurut perbedaan najisnya. Bicaralah kepada manusia secara ilmiah disertai amal, ikhlas,
dan jangan bicara kepada mereka dengan ungkapan ilmiah tanpa disertai pembuktian amal, karena hal itu tidak membawa hasil bagimu juga orang yang menerima bicaramu. Nabi bersabda, kelembutan ilmu itu dengan cara pengamalan jika diterimanya, dan jika tidak maka ia beralih darinya, yakni beralih barokahnya yang masih hanya hujahnya saja. Bila kamu jadi ilmuwan yang suka berfitnah dengan ilmu yang kamu kantongi, niscaya batangnya tetap ada, sedang buahnya lenyap darimu. Perintah Allah agar melimpahkan rizki bertempat di hadapan Allah. Apabila Dia berkenan melimpahkan rizki, pintalah bagaimana cara penyembunyiannya. Kalaupun kamu tidak suka penampakan sesuatu darinya, jika kamu suka penampakan apa yang ada di antaramu dan Dia, itu menjadi pertanda akan kehancuranmu. Peliharalah diri dari rasa ujub meliputi segala gerak, dan tunduk karena hal itu sebagai satu tindakan yang melampaui batas, dan orangnya amat dibenci menurut pandangan Allah. Peliharalah kecintaan bicara kepada manusia dan menggantungi mereka, karena yang demikian membawa mudarat bagimu, tidak bermanfaat. Jangan bicara satu kalimat pun sampai urusanmu termuat dan menyampaikanmu dari jalur hati, suatu urusan wajib dari Allah. Ada perlunya kamu mengajak manusia pergi ke rumahmu, kalaupun mereka tidak kamu suguh. Nah, inilah suatu permasalahan yang membutuhkan asas baru, kemudian bangunan bisa berdiri. Galilah nuranimu sampai memancarkan sinar hikmah, kemudian bangunlah dengan ikhlas, mujahadah dan amalan-amalan baik, sampai mercusuarmu menjulang tinggi, lalu serulah manusia menujunya. Wahai Allah, perhiduplah kerangka amalku dengan pancaran ikhlas. Bermanfaatkah kesendirianmu dengan ciptaan, sedang di hatimu terdapat ciptaan itu? Tidak, sekali-kali tidak. Bahkan tak ada mulia bagimu atau kesendirianmu. Bila kamu menyendiri tapi ciptaan tetap tegar dalam hati, berarti kamu berdiam sendiri tanpa hias berjinak bersama Allah. Bahkan yang menguntitmu adalah nafsu, syaitan dan hawa. Namun jika hatimu berjinak bersama Allah,
Jika di hatimu tetap terisi kejinakan bersama dia, hancurlah dinding-dinding keangkuhan dan sorot pandang yang mengarah kepada kebenaran. Maka tinggal kamu melihat keutamaan dan perbuatan Allah. Dari sini kamu mantap rela kepada Allah, bukan yang lain. Barang siapa setiap keberadaannya bersama ketentuan syarak, tanpa ada rasa tamani apa yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, atau kelenyapan dan ketetapannya, maka sungguh ia menghasilkan persyaratan rela, bersesuaian dan penghambaan. Kendati iman dan i'tiqadmu baik, sesungguhnya Allah tetap melihatmu, dekat denganmu dan mengawasimu. Kenapa tidak malu kepadanya? Sungguh aku berkata benar, aku tidak takut kamu, aku tidak berharap kamu. Bagiku kamu dan seluruh penduduk bumi hanya seperti kepinding dan semut. Karena aku tahu mudarat dan manfaat datang dari Allah, bukan dari kamu. Kekuasaan dan penguasa bagiku sama seperti yang aku contohkan. Ingkari dirimu dan yang lain dengan ketentuan syarak, bukan dengan hawa nafsu atau tabiat. Betapa tenang syariat darinya, maka ikutilah dalam ketenangannya. Betapa ia bicara dengannya, maka ikutilah dalam pembicaraannya. Camkanlah, dunia boleh kamu genggam, boleh kamu kantongi. Jika suatu sebab boleh kamu simpan asal disertai niat baik. Tapi jika sampai di hati, stoplah. Berhentinya pada pintu silahkan. Tapi jika ingin masuk dari pintu belakang, jangan. Sebab hal itu tidak membawa kemuliaan bagimu. Bila seseorang sepi dari permasalahan ini atau ciptaan lain, seakan dirinya sepi lagi terhapus dari pandangan dunia ini. Kala bencana datang, batinnya tetap tegar, tidak bergetar. Bahkan kalau ketentuan Allah datang, ia segera melaksanakannya. Ketika larangan yang datang, ia segera menahannya. Janganlah bertamanni sesuatu atau loba atasnya. Kehendak akan keberadaan yang sempat masuk diterima hati bisa membakhilkan pandangan. Di mana kalian, wahai pengkhianat ilmu dan amal? Wahai musuh Allah dan Rasul-Nya, wahai pemutus penghambaan kepada Allah, sungguh kalian dalam kepekatan yang jelas munafik.
sedemikianlah sifat munafikmu. Sampai kapan sandiwara ini akan berakhir? Wahai ulama, wahai zuhud, rupanya kalian senjata bagi pemunafik dan para penguasa, sampai kalian tak malu-malu lagi mencomot barang-barang mereka yang tak laku di dunia, meliputi syahwat dan keenakannya. Kalian dan sebagian penguasa di zaman ini sebagai tipe-tipe manusia penganiaya, pengkhianat atas kekayaan Allah yang diperuntukkan buat hambanya. Wahai Allah, belahkanlah pengaduan orang-orang munafik. Rendahkanlah atau Engkau mengampuni mereka. Hinakan laku aniaya mereka, dan hapuskan bumi ini dari mereka, atau mereka Engkau perbaiki. Amin.